Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan malam bersama pada malam ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dan mendengarkan firman-Nya pada malam ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang terus kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh menyertai kami dalam satu hari telah berlalu dalam berbagai kegiatan kami. Dan malam ini Tuhan, kami kembali rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan bersama pada malam ini, saya telah mengangkat dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 32 atau keseluruhan dari Injil Lukas pasal 15. Namun saya akan membaca ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan begini: para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam perjumpaannya dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang terjadi adalah Yesus sering diuji, Yesus sering dicobai oleh orang-orang Farisi tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan. Namun tahu saudara, ketika orang-orang Farisi itu selalu melontarkan kata-kata atau pertanyaan yang memojokkan bagi mereka menurut mereka, tapi ternyata bahwa Yesus tidak pernah merasa terpojok, Yesus merasa tidak pernah kalah dengan mereka. Karena itu Yesus terus melakukan dan melaksanakan tugas pelayanan yang Ia lakukan. Dan Dia terus mengajar, dan cara Yesus untuk menghadapi mereka adalah Yesus selalu mengambil perumpamaan-perumpamaan. Dan salah satu perumpamaan yang diangkat oleh Yesus dalam pembacaan kita ini adalah perumpamaan tentang yang hilang. Dikisahkan tentang domba yang hilang, dikisahkan tentang dirham yang hilang, dan anak yang hilang dalam Lukas 15. Ada 3 yang hilang: domba, dirham, dan anak. Saudara-saudara, domba yang hilang, kita akan mau mengatakan ketika dalam perumpamaan domba yang hilang itu, satu domba yang hilang dari 100, itu salah siapa? Salah domba atau salah gembala? Saudara-saudara, dalam kebiasaan penggembala domba, gembala domba itu berbeda dengan gembala itik. Kalau gembala itik, penggembalanya selalu di belakang, itik di depan, baru penggembala di belakang. Tetapi berbeda dengan domba, penggembala domba itu penggembalanya ada di depan dan dombanya ada di belakang. Nah, karena penggembalanya selalu di depan, sering domba-domba yang ada di belakang itu biasa salah jalur, sehingga kadang ada yang tersesat. Nah, karena itu ketika ia tersesat, pertanyaannya adalah itu salah siapa? Saudara-saudara, yang paling kita mau katakan di sini adalah itu karena gembala. Karena itu domba yang hilang itu adalah karena terlalu banyak kesalahan gembala, karena gembala yang di depan. Nah,
Beda dengan dirham yang hilang. Dirham yang hilang itu adalah sejenis mata uang yang hilang. Seorang perempuan dikatakan mempunyai dirham dan hilang satu. Nah, pertanyaannya juga adalah salah siapa dirham itu hilang? Salah yang punya, salah yang pemiliknya, atau kesalahan pada uang itu? Tidak mungkin kita akan mengatakan itu kesalahan pada uang, atau juga kita akan mengatakan kesalahan itu pada pemilik karena mungkin keteledorannya. Tetapi apa yang perempuan ini lakukan ketika ia memiliki 10 dirham yang hilang dan 10 dirham dan kehilangan satu dari dirham itu? Ia menempuh cara, yaitu menyalakan pelita. Dia tidak langsung mencari dalam keadaan gelap, tetapi dia kemudian mencari cara bagaimana supaya yang hilang itu bisa ditemukan. Lain dengan anak yang hilang. Kalau anak yang hilang itu salah siapa? Salah anak atau salah ayah? Apakah ayahnya yang salah yang memberikan anak uang, harta, atau anak yang salah yang meminta harta kepada bapaknya? Kalau kita menelusuri kisah tentang anak yang hilang, saudara-saudara, pasti kita akan sepakat untuk mengatakan yang salah itu adalah anak. Dia telah enak-enak hidup bersama dengan sang ayah dan saudara-saudaranya. Tetapi kemudian karena ada sebuah keserakahan yang ada dalam dirinya, maka dia meminta kepada bapaknya, berikan bagianku. Dan setelah diberikan ayahnya, dia pun pergi menghamburkan harta itu, hidup berpoya-poya. Terkadang sering dalam kehidupan kita seperti itu. Terkadang kita hanya minta kepada Bapa, tetapi setelah kita diberi, kita lupa siapa yang memberikan kita itu. Kita tinggalkan yang memberikan itu. Kita tinggalkan Bapa yang memberikan itu. Lalu kita pergi dengan kesenangan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kisah atau perumpamaan tentang 3 yang hilang dalam Lukas 15 ini mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, malam ini kita belajar bersama bahwa terkadang dalam kehidupan kita ada begitu banyak yang terhilang dari kehidupan yang kita jalani ini. Persoalannya adalah, adakah kita juga melihat proses yang hilang itu dalam kehidupan kita, lalu melihat, bukankah itu karena kesalahanku sehingga mengalami kehilangan seperti itu? Ataukah adakah kita juga melihat bahwa yang hilang itu, yang berharga yang hilang itu adalah sesuatu yang tidak kita tahu, lalu kita kemudian mencari solusi seperti perempuan yang kehilangan dirham? Ataukah kita seperti anak yang hilang ketika kita menerima berkat Tuhan dan meminta berkat kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kita, lalu kemudian kita tinggalkan Tuhan? Adakah kita juga seperti anak yang hilang ini? Setelah sadar bahwa apa yang kita alami, apa yang kita lakukan itu tidak berkenan baginya, adakah kita juga mau pulang kembali kepada Bapa untuk mau melakukan pengakuan bahwa kita salah di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita yang mesti kita sadari bersama. Jangan sampai sebenarnya banyak yang hilang dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Semoga yang terhilang dalam kehidupan kita cepat ditemukan, cepat ada solusi, dan cepat kembali kepada Bapa. Karena kita percaya bahwa dari Bapa lah kita memperoleh begitu banyak berkat. Karena itu sepatutnya lah kita kembali kepadanya. Tentu dalam kehidupan kita bersama menjalani kehidupan yang menuju kepada new normal pada waktu-waktu yang akan kita hadapi, ada begitu banyak hal yang hilang, kebiasaan yang hilang, cara kita yang hilang, yang mungkin akan berubah di new normal ke depan. Tapi saya mau mengajak kita pada malam ini, apapun perubahan itu, hanya satu yang tidak hilang, keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan. Tetaplah menyakini Tuhan bahwa
bahwa Ia sumber berkat-Mu, Ia penolong dalam hidupmu menjalani kehidupan new normal yang akan kita hadapi. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur bagi Tuhan untuk perenungan firman Tuhan malam ini. Karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Syukur bagi-Mu ya Tuhan malam ini. Kembali kami naikkan kepadamu atas kasih-Mu yang terus kami alami bersama-sama seluruh jemaat-Mu, jemaat Dadi. Malam ini Tuhan boleh memberi kami waktu yang indah untuk merenungkan firman-Mu malam ini, mengajarkan kami bahwa banyak yang terhilang dari hidup kami, tetapi ketika yang hilang itu ditemukan, kami akan kembali bersukacita di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kami Tuhan menemukan sesuatu yang berharga, sehingga patut senantiasa kami bersyukur untuk setiap kasih Tuhan yang kami nikmati. Bapa di sorga, kepadamu Tuhan pada malam ini kami berdoa. Sebelum kami beristirahat, Tuhan kiranya menolong kami, menyertai kami malam ini, menyertai seluruh jemaat-Mu di kehidupan mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pergumulan demi pergumulan yang kami alami akan senantiasa mengingatkan kami bahwa seberat apapun pergumulan itu, Tuhan tidak pernah membiarkan kami terhilang di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa menopang kami supaya kehidupan kami, iman kami itu tidak terhilang di hadapan Bapa di sorga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami percaya Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka, Tuhan yang memulihkan mereka sehingga mereka kembali memperoleh kekuatan dan kepulihan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul karena duka cita. Kami doakan Tuhan kiranya duka cita yang dialami jemaat-Mu akan mereka lalui dalam penuh kekuatan karena pertolongan dan kasih-Mu. Kami juga berdoa jemaat-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani di rumah-rumah sakit dalam penanganan COVID-19 dan juga pelayanan orang sakit. Kami berdoa Tuhan terus menolong mereka sehingga mereka senantiasa melayani dengan penuh kasih, dan dari pelayanan mereka Tuhan senantiasa ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bersukacita karena ada begitu banyak berkat Tuhan yang mereka alami dan terima, termasuk pertambahan usia dan berkat-berkat lain. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, biarlah sukacitanya menjadi sempurna di dalam Tuhan. Bapa di sorga, malam ini kami berdoa kiranya Engkau menyertai kami dalam rencana di tengah-tengah jemaat-Mu di jemaat Dadi untuk melaksanakan sidang majelis gereja yang akan dilaksanakan besok. Kiranya Tuhan menolong kami supaya rencana ini berjalan dengan baik. Jaga kami malam ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu karena kami percaya Engkau yang menolong kami malam ini untuk beristirahat dan kembali besok pagi Tuhan kami menikmati hari baru, ciptaan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.